hari ini siapa sih yang nggak bersentuhan dengan bank? Nah, tapi nanti ada babnya sendiri itu ya. Saya punya buku judulnya Tidak Syariahnya Bank Syariah. Tapi bukan kita bahas hari ini. Butuh proses dulu, paham dulu akad-akadnya, baru kita bahas itu. Jangan langsung bahas tidak syariahnya bank syariah, nanti kasusnya kayak Yusuf Hamka. Ya, makanya harus pakai ilmu. Makanya kemarin coba antum perhatikan, yang komentar orang-orang yang tidak paham masalah muamalah. Jadi bola salju. Ada yang bilang akadnya murabah, ada yang bilang akadnya mudharabah, dan seterusnya. Ada yang bilang bunga, ada yang bilang keuntungan. Macam-macam spekulasi. Yang bicara orang yang tidak berilmu. Walaupun mungkin kita ya enak jadi pendengar aja Ustaz lah, gak usah komen. Tapi wajib kita paham ini. Kenapa? Karena kita dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi bermuamalah. Sekarang saya mau tanya salah satu saja contoh ya. Saya langsung tanya saja. Ketika antum datang ke kios beli gula, siapa saya tunjuk ini ya, nggak apa-apa, salah nggak dicambuk ya. Antum beli gula ke kios, sembarang saya tunjuk ya. Nah, antum aja ya, kebetulan deket ya gitu. Ini kan ilmu harus tanya prakteknya, praktek gitu. Ketika antum beli gula ke kios, akadnya pakai akad apa? Jual beli itu bukan akad. Akad itu kayak kalau kredit namanya murabahah. Kalau kerjasama bagi hasil mudharabah. Lebih dari satu orang syirkah dan seterusnya. Antum ketika beli ke kios, beli gula, itu akadnya akad apa? Gak usah dijawab. Yang lainnya, karena nggak tahu gitu kan. Ayo Ustaz, antum. Uang itu objek akad. Barang juga objek akad, bukan akadnya. Siapa nih? Ini nggak ada suaranya. Oke. Kesepakatan harga itu dua orang aqdain, itu orang yang melakukan akad, bukan akadnya. Itu kan pada bingung toh? Coba, baru satu ini, baru akad ini. Antum, ya antum. Akadnya apa? Wallahu alam. Bagaimana? Tidak boleh dikembalikan. Oh, itu bukan akad. Ya, baiklah. Karena nanti kalau ditanya juga susah juga ya. Nanti perbedaan mazhab lagi ya. Iya, akadnya akad musawwamah. Musawwamah. Cash. Jual beli cash. Ya, apalagi kalau anak tanya rukun, lebih fatal lagi mungkin ya. Rukun jual beli ada berapa gitu kan. Nah, kenapa Imam Syafi'i membatasi begini? Kalau rukun dalam jual beli, karena sudah urf umum, kebiasaan masyarakat, tidak harus diucapkan lagi. Antum bayangkan kalau antum cuma beli pakai akad yang disebutkan rukunnya ya, antri Pak, antri dia. Cepat buruan, saya juga mau beli. Tunggu dulu, belum selesai ini gitu. Padahal hari ini kan tidak, tinggal beli apa? Beli gula berapa? 1 kilo, selesai. Tanpa ada kalimat saya beli gula, kemudian penjualnya saya menerima uangnya, ya, saya serahkan gulanya, sama-sama ikhlas, selesai. Ya. Tapi hari ini kemudian Imam Syafi'i membatasi. Tidak mengapa tidak diucapkan, karena pada dasarnya ketika kita berangkat dari rumah ke pasar udah ada niat untuk melakukan transaksi jual beli. Bisa dipahamin ya. Jadi jangan kemudian praktek kita harus sesuaikan dengan sunnah Rasul ini, apa itu? Harus diucapkan. Apa panggil kalau ke kios apa di sini? Bu ya, ibu juga ya. Ya. Bu, saya mau beli gula seharga 6.000. Gitu kan? Oh iya, saya terima uangnya, saya serahkan gulanya. Oh, butuh proses tuh. Oke, saya terima, sah. Sama-sama ikhlas, selesai. Antri Pak kalau begitu. Ya, antri. Nah, inilah yang kadang kita harus pahami, bahwa transaksi yang selama ini kita kerjakan ternyata akadnya akad musawwamah. Di mana didapat? Dari belajar. Makanya kenapa harus paham ilmu dulu? Ya tadi,
Umar bin Khattab mengatakan, la bai'u fi suqina, tidak boleh jualan di pasarku illa man, kecuali manusia yufaqihu fid din, yang paham tentang masalah agama, bimakna muamalah mal. Muamalah mal.